belajar dengan kebenaran Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Bapa di surga, kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman menjadi makanan rohani kami, membuat semakin bertumbuh, berkembang dan berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan kembali dengan firman Tuhan. Kita akan belajar dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Injil Lukas pasal yang kedua, pasal yang kedua ayat 52. Ayat ini berkata demikian, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus umur 12 tahun, dia diajak pergi ke Yerusalem oleh kedua orang tuanya untuk beribadah kepada Allah. Yusuf dan Maria sebagai orang tua yang mengasuh Yesus, dia punya tanggung jawab untuk membawa putra sulungnya ke Yerusalem. Dari Nazaret ke Yerusalem perjalanan kurang lebih 3 hari, jadi cukup lama. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus ketika dia berumur 12 tahun, dia diajak ke Yerusalem oleh orang tuanya. Dia tidak serta-merta lalu bermain seperti teman-teman sebayanya. Tidak. Kenapa? Karena Yesus orang yang suka belajar. Orang yang suka belajar. Nah, ketika dia sampai di Yerusalem, Yesus ini lebih suka menjumpai para ulama. Ulama itu adalah orang-orang yang sudah sepuh, pengetahuannya sudah banyak, pengalamannya sudah banyak, dan mereka bertukar pikiran. Nah, setelah mereka menjalankan ibadah kedua orang tuanya dalam acara hari raya, orang tuanya tidak menyadari bahwa Yesus masih tinggal bersama-sama dengan para ulama. Mereka bertukar pikiran dan orang tuanya pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, dia tidak bisa menjumpai Yesus. Di mana dia? Dia cari ke teman-temannya, ke teman sebayanya, ke tetangganya, tidak diketemukan. Lalu akhirnya kedua orang tuanya sadar, berarti Yesus tidak ada di antara teman-teman sebaya. Tetapi Yesus masih ada di Yerusalem. Nah, Alkitab berkata, ayat yang ke-43, sehabis hari raya itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
Nah, Yusuf dan Maria kehilangan Yesus. Kenapa? Karena menganggap Yesus itu adalah teman, hanya anak-anak yang teman biasa. Mereka bermain dengan teman-teman segayanya. Rupanya Maria lupa bahwa Yesus tetap anak Allah yang Maha Kudus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang seringkali terjadi dalam kehidupan Kristen. Karena mungkin terlalu sering biasa ketemu, ya, sehingga dianggap hal yang biasa. Akibatnya Yusuf dan Maria kehilangan Yesus. Karena ternyata Yesus bukanlah anak-anak yang seperti kebanyakan orang. Ya. Nah, perhatikan ayat yang ketiga, ayat yang ke-47. Ayat 46 dikatakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 47. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan soal jawab yang diberikannya. Saudara, ini sudah. Kesalahan yang terbesar adalah ketika kita menganggap Yesus itu adalah hanya manusia biasa. Kita menganggap semua itu sama. Ya. Serupa boleh, tetapi tidak sama. Ya, saudaraku, kenapa? Karena Yesus anak yang baru usia 12 tahun, dia sudah bisa bertukar pikiran dengan para ahli ulama. Yang semua orang heran melihat kecerdasannya. Nah, orang percaya, orang beriman itu, saudara, harusnya cerdas seperti Yesus, sehingga tidak gampang kena tipu daya iblis. Ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus juga pernah berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu artinya kita harus cerdas. Ya. Jangan mudah menjadi orang yang dibodohi. Ya. Ayat yang ke-48 berkata, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Yesus menjelaskan, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus tinggal dalam rumah Bapakku? Tuhan pernah berfirman kepada Salomo bahwa namaku akan tinggal di tempat ini untuk selama-lamanya. Dan apabila umatku yang telah berdosa dan berbalik kepada Tuhan dan berseru memanggil namaku, maka aku akan mendengarkan dan aku akan mengampuni dosanya. Yesus harus tinggal di rumah. Kenapa kita harus tinggal di rumah Bapa? Untuk belajar kepada para ulama. Ya, ada ayat yang mengatakan bahwa di Yerusalemlah tempat pengajaran. Dan para imam-imamlah yang memiliki pengajaran.
ayat 50 berkata, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ya. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya, orang beriman sudah seharusnya menjadi gudang kebenaran Tuhan. Hati ini harusnya menjadi tempat kebenaran Tuhan. Setiap kebenaran Tuhan yang kita serap, yang kita tangkap, yang kita dengar, harusnya kita simpan di dalam hati. Ya, firman itu menjadi satu kehidupan bagi kita. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada iblis bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu mampu menghidupi orang percaya. Karena segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak terjadi tanpa firman. Kalau kehidupan kita ada firman, dan firman adalah firman yang kekal. Langit dan bumi akan lenyap, tapi setiap firman Allah akan kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, izinkan firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita bertumbuh seperti Yesus. Nah, kita mengatakan semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, kita sebagai orang percaya harusnya disukai oleh orang banyak, bukan dibenci oleh orang banyak. Kalau dibenci karena nama Yesus, itu sudah surata. Tapi kalau dibenci karena perbuatan kita yang jahat, itu celaka juga. Mari kita sama-sama berdoa, dan kita mau semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula semakin dan semakin mereka semakin berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan setiap hari Tuhan menambah orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Dan korbannya di atas kayu salib tidak sia-sia. Dia sejak masih kanak-kanak, dia umur 12 tahun, dia sudah berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Korbannya berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Korbanmu di atas kayu salib gunung Golgota membuat hidup kami berkenan kepada Allah, membuat hidup kami berkenan dengan sesama kami manusia. Kami sadar kami banyak kekurangan dan kelemahan, namun kami percaya ketika Tuhan ada dalam kehidupan kami percaya Tuhan akan menolong kami dan memampukan kami hingga akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah dan di segala banyak orang. Bukan karena kami baik, tapi karena kebenaran firman-Mu yang terus bertumbuh, berbuah, dan membuat kami semakin dewasa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat untuk atas kami semua. Haleluya. Amin.